Halo semuanya, selamat datang kembali di Thompson Motovlog. Motovlog kurasa, petualanganku jiwa. Perjalanan kali ini dimulai dari depan STBAY Yapari, tepat sebelum kawasan teras Cihampelas, lalu kita akan menyusuri sejumlah jalan bersejarah di kota Bandung, yaitu Jalan Cihampelas, Wastu Kancana, Jalan R.E. Marta Dinata atau Jalan Riau, Jalan Merdeka, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Veteran, Jalan Sunda, Jalan Baranang Siang, hingga berakhir di kawasan Kosambi atau Jalan Ahmad Yani. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya menikmati suasana jalanan kota Bandung, tetapi juga menelusuri jejak sejarahnya. Jalan Cihampelas dahulu berkembang sebagai kawasan permukiman yang teduh pada masa Hindia Belanda, sebelum berubah menjadi pusat perdagangan dan wisata seperti sekarang. Kini kita memasuki Jalan Wastu Kancana, salah satu ruas jalan bersejarah di pusat kota Bandung. Pada masa Hindia Belanda, jalan ini belum bernama Wastu Kancana. Kawasan ini mulai berkembang pesat pada awal abad ke-20, ketika pemerintah kolonial memperluas kota Bandung ke arah utara. Dahulu, wilayah ini merupakan kawasan permukiman elit yang dihuni oleh pejabat pemerintah, pegawai perusahaan, dan warga Eropa. Di sepanjang jalan ini berdiri rumah-rumah bergaya Indonesian, Art Deco, dan Neva Bowen, lengkap dengan pepohonan yang rindang dan jalan yang tertata rapi. Letaknya yang dekat dengan pusat pemerintahan kolonial menjadikan kawasan ini sangat strategis. Setelah Indonesia merdeka, nama jalan ini diubah menjadi Jalan Wastu Kancana untuk mengenang Prabu Wastu Kancana, raja besar kerajaan Sunda yang memerintah pada abad ke-14 dan dikenal membawa masa kejayaan bagi kerajaan Sunda. Hingga hari ini, Jalan Wastu Kancana masih mempertahankan perannya sebagai salah satu koridor penting di kota Bandung. Beberapa bangunan peninggalan Hindia Belanda, seperti Balai Kota Bandung, rumah-rumah kolonial, dan bekas Hotel Donk masih berdiri sebagai saksi perjalanan sejarah kota ini. Sekarang kita memasuki Jalan R.E. Marta Dinata, yang lebih dikenal masyarakat Bandung sebagai Jalan Riau pada masa Hindia Belanda. Jalan ini bernama Rio Straat dan mulai dikembangkan sekitar tahun 1915 hingga 1930 sebagai kawasan permukiman elit bagi warga Eropa. Saat itu, pemerintah kolonial merancang Rio Straat sebagai boulevard yang lebar, teduh, dan dipenuhi pepohonan, sehingga menjadi salah satu kawasan hunian paling bergengsi di Bandung yang dijuluki Paris Van Java. Di sepanjang jalan ini berdiri villa-villa dan rumah mewah bergaya Indonesia, Art Deco, dan Neva Bowen. Penghuninya sebagian besar adalah pejabat pemerintah kolonial, pengusaha, serta kalangan profesional Eropa. Satu jalan tertua di pusat kota Bandung pada masa Hindia Belanda,
Jalan ini dikenal dengan nama Parklaan. Sebelumnya, dalam beberapa catatan lama juga disebut Schoolway karena di sepanjang jalan ini berdiri sejumlah sekolah penting pada masa kolonial. Setelah Bandung ditetapkan sebagai Geminte pada tahun 1906, pemerintah Hindia Belanda mulai memperlebar dan menata Parklaan sebagai salah satu koridor utama kota. Jalan ini menghubungkan kawasan pemerintahan, pendidikan, dan pusat perdagangan, sehingga menjadi jalur yang sangat penting dalam perkembangan Bandung. Di masa itu, Jalan Merdeka dipenuhi pepohonan rindang dan deretan rumah bergaya Indonesia serta Art Deco. Kawasan ini juga menjadi lokasi berbagai sekolah untuk warga Eropa dan kaum priai, serta berada tidak jauh dari kawasan Braga yang saat itu menjadi pusat perdagangan dan hiburan. Setelah Indonesia merdeka, nama Parklaan resmi diubah menjadi Jalan Merdeka, sebagai simbol berakhirnya masa penjajahan dan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka. Hingga sekarang jejak sejarah itu masih dapat kita temukan. Di sepanjang Jalan Merdeka masih berdiri beberapa bangunan peninggalan Hindia Belanda, seperti SD Negeri 1 Merdeka, yang merupakan salah satu sekolah tertua di kota Bandung, serta beberapa bangunan pendidikan dan rumah-rumah kolonial yang tetap menjadi saksi perkembangan Bandung dari masa Paris Van Java hingga menjadi kota modern seperti yang kita lihat saat ini. Sekarang kita memasuki Jalan Jawa, salah satu kawasan permukiman bersejarah di pusat kota Bandung pada masa Hindia Belanda. Jalan Jawa mulai berkembang setelah Bandung ditetapkan sebagai Geminte pada tahun 1906. Bersama Jalan Sumatera, Aceh, Belitung, Bali, dan Kalimantan. Kawasan ini dirancang sebagai lingkungan permukiman modern bagi pejabat pemerintah, pengusaha, dan kalangan profesional Eropa. Sekitar tahun 1915 hingga 1935, di sepanjang Jalan Jawa dibangun rumah-rumah bergaya Indonesia, Art Deco, dan Nivabord. Ciri khas bangunannya adalah atap yang tinggi, jendela besar, serambi yang luas, serta taman di bagian depan, menyesuaikan dengan iklim tropis kota Bandung. Hingga kini, jejak masa Hindia Belanda masih dapat kita lihat. Di sepanjang Jalan Jawa masih berdiri sejumlah rumah kolonial yang telah berusia hampir 1 abad. Sebagian masih digunakan sebagai rumah tinggal, sementara lainnya telah dialihfungsikan menjadi kantor, klinik tempat usaha, tetapi tetap mempertahankan bentuk arsitektur aslinya. Kini kita melanjutkan perjalanan di Jalan Sumatera, salah satu kawasan permukiman bersejarah yang berkembang pada masa Hindia Belanda. Setelah Bandung ditetapkan sebagai Geminte pada tahun 1906, pemerintah kolonial mulai mengembangkan kawasan ini sebagai lingkungan hunian bagi pejabat pemerintah, pengusaha, dan kalangan profesional Eropa. Bersama dengan Jalan Jawa, Aceh, Belitung, Bali, dan Kalimantan, Jalan Sumatera menjadi bagian dari kawasan permukiman elit yang dibangun tahun 1915 sampai ke 1935. Di sepanjang jalan ini berdiri rumah-rumah bergaya Indonesia, Art Deco, dan Nivabord. Bangunannya memiliki ciri khas berupa atap yang tinggi, jendela kayu berukuran besar, dinding tebal, serambi yang luas, serta taman di bagian depan sebagai penyesuaian terhadap iklim tropis Bandung. Hingga sekarang, jejak arsitektur kolonial masih dapat kita lihat. Salah satu bangunan bersejarah yang masih berdiri adalah SMP Negeri 5 Bandung di Jalan Sumatera nomor 40 yang dibangun pada masa Hindia Belanda dan hingga kini masih digunakan sebagai sekolah. Selain itu, di sepanjang Jalan Sumatera masih terdapat deretan rumah-rumah kolonial yang kini difungsikan sebagai kantor, klinik, maupun rumah tinggal, namun tetap mempertahankan bentuk arsitektur aslinya. Tidak jauh dari kawasan ini juga terdapat bangunan bersejarah lainnya, seperti Gereja Santo Petrus, Gedung Sate, dan Balai Kota Bandung, yang menjadi bagian dari perkembangan kota Bandung pada masa kolonial. Kini, meskipun aktivitas kota semakin modern, Jalan Sumatera tetap mempertahankan nuansa heritage yang mengingatkan kita pada masa ketika Bandung dikenal sebagai Paris Van Java, kota yang dirancang dengan tata ruang dan arsitektur terbaik pada zamannya. Kini kita memasuki Jalan Veteran, salah satu ruas jalan yang telah menjadi bagian dari perkembangan kota Bandung sejak masa Hindia Belanda. Berbeda dengan Jalan Braga,
atau Jalan Merdeka yang berkembang. Sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan, kawasan Jalan Veteran pada masa kolonial lebih dikenal sebagai jalur penghubung antara pusat kota Bandung dengan kawasan militer dan permukiman di bagian timur kota. Pada masa Hindia Belanda, jalan ini belum bernama Jalan Veteran. Nama Veteran baru diberikan setelah Indonesia merdeka sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang dan veteran kemerdekaan Indonesia. Setelah Bandung menjadi Geminte pada tahun 1906, pemerintah kolonial mulai memperluas jaringan jalan ke arah timur. Di sepanjang ruas ini dibangun rumah-rumah dinas dan rumah tinggal bergaya Indonesia serta Art Deco, lengkap dengan pepohonan peneduh yang menjadikan kawasan ini nyaman sebagai lingkungan permukiman. Hingga sekarang, beberapa rumah kolonial yang dibangun sekitar tahun 1920 hingga 1930-an masih dapat dijumpai di sepanjang Jalan Veteran, meskipun sebagian telah beralih fungsi menjadi kantor, tempat usaha, maupun rumah tinggal. Bangunan-bangunan tersebut masih mempertahankan ciri khas arsitektur kolonial, seperti atap yang tinggi, dinding tebal, jendela kayu berukuran besar, dan serambi depan. Kini kita memasuki Jalan Sunda, salah satu kawasan permukiman yang berkembang pada masa Hindia Belanda. Setelah Bandung menjadi Geminte pada tahun 1906, kawasan ini dibangun sebagai lingkungan hunian bagi pejabat dan warga Eropa. Di sepanjang jalan berdiri rumah bergaya Indonesia dan Art Deco dengan atap tinggi, jendela besar, serta taman yang luas. Kini kita memasuki Jalan Baranang Siang, salah satu kawasan permukiman yang berkembang pada akhir masa Hindia Belanda, sekitar tahun 1920 hingga 1940. Kawasan ini dirancang sebagai lingkungan hunian yang tenang bagi pejabat pemerintah dan kalangan menengah atas Eropa. Rumah-rumah yang dibangun bergaya Indonesia, Art Deco, dan Nieuwe Bouwen. Kini kita tiba di kawasan Kosambi yang berada di sepanjang Jalan Ahmad Yani pada masa Hindia Belanda. Kawasan ini berkembang sebagai jalur penghubung dari pusat kota Bandung menuju wilayah timur. Di sepanjang jalan ini mulai berdiri rumah-rumah pegawai pemerintah, gudang, sekolah, dan bangunan perdagangan yang mendukung perkembangan kota. Beberapa rumah kolonial yang dibangun sekitar tahun 1920 hingga 1935. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Thompson Motovlog kurasa, petualanganku jiwa. Demikian perjalanan kita menyusuri jalan-jalan bersejarah di kota Bandung. Setiap ruas jalan yang kita lewati memiliki kisah dan menjadi saksi perkembangan Bandung dari masa Hindia Belanda hingga menjadi kota yang kita kenal saat ini. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang.